Siang, Kak. Terima kasih kakak ucapkan karena dia telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya kakak akan membuka kegiatan konseling kelompok ini. Mari kita melakukan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa setelah sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah adik-adik ada yang tahu atau ada yang sudah pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Belum. Baiklah, kakak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok ialah salah satu layanan bimbingan konseling di mana memanfaatkan dinamika kelompok untuk memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap peserta kelompok yang memiliki masalah. Tujuan dari konseling kelompok ini sendiri ialah untuk menambah wawasan peserta kelompok dan melatih peserta kelompok untuk berbicara di depan umum. Satu lagi, untuk menambah kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri peserta kelompok dalam menyelesaikan masalahnya atau mengemukakan masalahnya. Baik, sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Di sini kita memperkenalkan diri kita dengan menyebutkan nama dan umur kita. Baik, kakak mulai dari kakak. Nama kakak Anifatul Fauziah Harahap, umur kakak 19 tahun. Nama saya Triana Harahap, umur saya 17 tahun. Nama saya Robin Adangya Pasaribu, umur saya 18 tahun. Nama saya Siti Putri Rian Siregar, umur 16 tahun. Nama saya Nini Kartini, umur 17 tahun. Nama saya Rizky Alianti, umur 17 tahun. Baik, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita terapkan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Dalam menjalankan kegiatan konseling kelompok ini, kita harus menjaga rahasia antara peserta kelompok tanpa mengumbar kerahasiaannya kepada orang yang di luar kelompok ini. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana peserta kelompok harus dengan sukarela mengemukakan permasalahannya dan memberikan pendapatnya. Yang ketiga, asas kegiatan, di mana anggota kelompok harus dengan aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Yang keempat, asas keterbukaan, di mana seluruh anggota kelompok harus dengan terbuka mengemukakan pendapatnya dan mengemukakan permasalahannya. Yang terakhir, asas kenormatifan, di mana anggota kelompok harus menjalankan kegiatan ini dengan norma-norma yang berlaku. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Apakah adik-adik sudah siap melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini? Siap, Kak. Baik, di sini kita akan membahas satu permasalahan dari salah satu anggota kelompok, di mana nanti kita akan mengupas masalah tersebut dan memberikan alternatif penyelesaian masalahnya. Baiklah,
adakah adik-adik yang ingin menyampaikan atau mengungkapkan permasalahannya agar dapat kita bahas atau kita berikan alternatif penyelesaiannya? Ya, silakan. Apa permasalahan yang saudari alami? keluar tanpa izin dari asrama. Nah, baiklah, dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudari Nelly, adakah yang bisa memberikan argumennya apa penyebab dari masalah yang dialami oleh saudari Nelly? Ya, silakan. Ada lagi? Baik, bagaimana cara kita mengatasi ketidakbetahan di dalam asrama? Ada yang bisa memberikan argumennya? Kak, Silakan. menuruti disiplin kelas. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Nah, benar yang dikatakan oleh saudari Noviana dan saudari Rizka. Ya, kita harus mematuhi disiplin dan mengikuti apa yang dikatakan oleh atau apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Salah satu jalan yang paling ampuh agar kita dapat betah di dalam pesantren, agar kita tidak keluar atau kabur dari pesantren dengan mengubah pola pikir kita agar kita dapat berpikir positif dan tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak kita pikirkan. Misalnya, kita harus menjalankan apa yang sedang ada di hadapan kita tanpa memikirkan apa yang harus kita kerjakan ke depannya. Misalnya, ketika kita diberi atau ketika kita menjalankan kegiatan organisasi, maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kegiatan organisasi tersebut dapat kita tuntaskan, dapat kita jalankan sesuai dengan keinginan para guru-guru kita, tanpa harus memikirkan apa yang bisa kita lakukan setelah kita keluar, setelah kita menyelesaikan kegiatan organisasi ini. Kita tidak boleh berpikir apa yang bisa kita lakukan setelah kita dapat menyelesaikan kegiatan organisasi, tapi yang harus kita pikirkan terlebih dahulu adalah apa yang harus kita lakukan agar kegiatan organisasi kita ini dapat berjalan sesuai keinginan kita dan keinginan para guru. Nah, salah satu cara lagi agar kita dapat betah di dalam pesantren adalah dengan mengikuti semua disiplin dan tidak berpikir bagaimana kehidupan di luar. Nah, kita harus menikmati kehidupan di dalam pesantren tersebut tanpa memikirkan bagaimana kehidupan teman-teman kita yang di luar. Nah, salah satu kakak yakin salah satu penyebab dari kalian tidak atau dari cowok dari yang tidak betah di pesantren sehingga dia kabur adalah gara-gara di dalam pesantren tidak bisa memegang HP atau alat elektronik. Betul atau tidak? Adakah yang bisa memberikan argumennya kenapa kita tidak kenapa di dalam pesantren tidak boleh membawa alat elektronik? Karena kalau santriwati diperbolehkan membawa alat elektronik, bisa menimbulkan kerusakan bagi santriwati dan bisa melenceng menggunakan hal lain. Karena kalau kita pakai elektronik dapat melupakan ibadah kita.
pemikiran kita di dalam pesantren. Itulah salah satunya yang membuat kita tidak betah di pesantren adalah kita selalu memikirkan kebahagiaan orang di luar sana yang memegang alat elektronik. Betul ya? Betul, Kak. Nah, menurut kakak sendiri salah satu kendala atau masalah yang dialami oleh saudari Meli ini ialah masalah yang cukup biasa di kalangan santri atau santri di pesantren. Nah, masalah dia cukup dapat dibilang masalah yang familiar di kalangan santri. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan berpikir positif dan tidak memikirkan bagaimana keindahan atau kemewahan kehidupan di luar, kita dapat betah di dalam pesantren. Nah, karena ingin bertanya lagi, apakah ada yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh saudari ini? Silakan. Cukup belajar disiplin dan mengikuti ekstrakurikuler pondok. Ada lagi? Nah, betul. Dengan kita mengikuti semua kegiatan yang ada di pesantren, maka insya Allah kita akan betah di dalam lingkungan pesantren tersebut dan tidak akan berpikir untuk keluar atau kabur dari pesantren karena memikirkan dunia luar. Nah, dari sini kakak dapat menyimpulkan bahwasanya salah satu alternatif dari pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh saudari Meli ialah dengan mengikuti segala kegiatan yang ada di dalam pesantren dan tidak memikirkan kehidupan di luar pesantren. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, adakah yang ingin memberikan kesan dan pesan dari pertemuan ini? Baiklah, jika tidak ada, kita akan akhiri pertemuan ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, terlebih dahulu kita berdoa. Baiklah, kakak akan mengakhiri pertemuan ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik karena telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan konseling kalau ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.